Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman baik ya. Nah, teman-teman, di video kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya dan Putra untuk sama-sama mengenal siapa itu Kristus. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kristus dan semasa hidupnya. Oleh sebab itu, teman-teman harus saksikan video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi utama yang akan saya sampaikan hari ini, saya akan bertanya kepada teman-teman. Menurut teman-teman, siapa itu Kristus? Lalu, apa tugasnya? Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Namun, untuk yang belum tahu, semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi tahu siapa itu Kristus dan apa tugasnya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman. Yang pertama, siapa itu Kristus dan apa tugasnya? Nah, jadi Kristus adalah salah satu pribadi yang ada di tiga pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kristus masuk dalam pribadi kedua, yaitu Allah Anak. Lalu, apa tugasnya? Jadi, tugas Kristus adalah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena kita sebagai manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Saya bilang, kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita telah jatuh ke dalam dosa karena peristiwa Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka memakan buah tersebut karena dihasut oleh ular dan mereka ingin menjadi seperti Allah. Sehingga mereka telah melanggar perintah yang dibuat oleh Allah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Oleh karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, kita sebagai keturunannya akan menjadi berdosa seperti mereka, sehingga kita juga tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga kita memerlukan penyelamat kita, yaitu Kristus. Nah, di sini Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Sebenarnya di sini upah dosa adalah maut, tetapi karena Tuhan sayang dengan umatnya, yaitu kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga janganlah berbuat dosa dan kembali ke Bapa. Kisah kelahiran Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, dan juga ia memiliki seorang ayah bernama Yusuf. Tetapi yang membedakan kelahiran Yesus Kristus dan juga kelahiran manusia biasa adalah Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, dan dia adalah satu-satunya manusia yang tidak memiliki dosa karena ia dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi ia dikandung oleh Roh Kudus, sehingga saat Yesus Kristus lahir, ia tidak memiliki dosa ataupun cacat celah apapun. Lalu Yesus Kristus juga adalah satu-satunya pribadi yang 100% Allah dan 100% manusia. Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Dan Yesus Kristus saat lahir, ada beberapa orang Majus yang datang untuk memberikan persembahan. Persembahannya berupa emas, kemenyan, dan juga mur. Saat mereka memberikan persembahan, itu menjadi tanda bahwa mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena telah lahirnya sebuah Mesias dan penyelamat umat manusia. Lalu Yesus Kristus juga lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba. Dia bukan lahir di tempat yang mewah, bahkan dia bukan lahir di rumah sakit, tetapi hanya di sebuah kandang domba. Lalu Yesus juga hidup dalam kesederhanaan. Dia hidup menjadi orang biasa. Dia bukan menjadi raja ataupun apapun itu yang memiliki pangkat yang tinggi, tetapi dia hanya hidup sebagai orang biasa. Tetapi walaupun dia adalah orang biasa, ia tetap melayani dan melaksanakan tugas utamanya, yaitu untuk melayani Tuhan dan menyelamatkan manusia berdosa. Teman-teman tahu adalah saat Yesus Kristus lahir ke dunia ini, ia memiliki satu tugas utama atau satu tugas inti yang harus ia jalankan selama ia hidup di dunia ini, yaitu untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa. Mengapa Yesus Kristus yang harus menjadi korban? Kenapa tidak kita manusia saja? Karena sebenarnya upah dosa adalah maut. Dan jika Tuhan jahat, maka dari dulu kita sudah tidak ada, karena upah dosa adalah maut.
dan sebenarnya kita yang harus menanggung keberdosaan tersebut. Tetapi karena Yesus Kristus sangat baik, ia mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sehingga tujuan utama Yesus Kristus lahir adalah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa dan menebus kita dalam kayu salib. Sehingga dalam peristiwa kematiannya, ia sudah menebus kita manusia berdosa dari belenggu dosa. Pelayanan Yesus Kristus. Jadi semasa hidupnya, Yesus Kristus mengisi hari-harinya dengan pelayanan. Dalam pelayanannya, ia seringkali mengajar. Ia juga sering mengajar di tempat-tempat tertentu. Salah satunya di Galilea. Saat di Galilea, Yesus mengajar tentang dosa dan penderitaan. Ini bisa kita lihat dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Di sana dikatakan bahwa saat Yesus Kristus sedang mengajar tentang dosa dan penderitaan, ada beberapa orang yang bertanya tentang tragedi yang terjadi pada orang-orang yang terjadi di Galilea. Nah, mereka bertanya, apakah orang-orang yang terkena musibah dari tragedi tersebut merupakan orang-orang yang lebih berdosa? Lalu Yesus menjawab, kita semua harus bertobat, karena tanpa bertobat, kita semua akan binasa. Makna dari perkataan Yesus Kristus adalah kita sebagai manusia seharusnya berintrospeksi diri dan bukannya malah membicarakan hal orang lain yang seharusnya itu bukan hal yang harus kita membicarakan dan harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah baik atau kita masih melakukan dosa yang seringkali kita lakukan. Sehingga dalam peristiwa ini kita belajar bahwa kita sebagai manusia itu lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri daripada kita mengurusi hidup orang lain, tapi hidup kita saja belum benar. Sehingga dari sini saya mau untuk mengajak teman-teman untuk tidak membicarakan orang lain, tetapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah diri kita sudah baik atau belum? Kalau diri kita belum baik, maka sebaiknya kita memperbaiki diri kita dulu, baru kita bisa urus orang lain. Kisah kematian Yesus Kristus. Jadi setelah ia melewati proses panjang dari kelahirannya, lalu ia juga melayani di berbagai tempat, akhirnya dia harus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Mengapa saya bilang umat yang percaya kepadanya saja? Karena Tuhan hanya menyelamatkan umat yang percaya kepadanya karena dia tidak mau umat yang percaya kepadanya ini binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sebabnya kita harus mulai percaya kepadanya. Karena kalau kita tidak percaya kepadanya, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan tersebut. Sehingga percayalah kepada Kristus, bukan kepada hal yang lain. Lalu Kristus di sini juga melewati banyak proses, seperti dia dicaci maki dulu, dia difitnah, dia dipukuli, dicambuk, diludahi, dan lainnya. Itu sebenarnya tidak sebanding, karena seharusnya yang melewati masa-masa tersebut adalah kita sendiri, karena kita harus menanggung dan bertanggung jawab atas dosa kita sendiri. Tetapi di sini karena Kristus sangat baik dan ia mau untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan umatnya, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Sehingga bersyukurlah jika engkau masih hidup sekarang, karena engkau masih diberikan keselamatan oleh Kristus. Sehingga bertobatlah, karena kita tidak tahu kita itu hidup sampai kapan. Sehingga mulailah bertobat agar kita mendapatkan keselamatan yang sejati tersebut. Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi setelah Yesus Kristus disalibkan, ia mati, dan setelah ia mati, ia dikuburkan di sebuah makam yang hanya ditutupi oleh sebuah batu besar. Lalu Yesus Kristus bangkit setelah ia mati dari hari yang ketiga. Setelah ia mati, ia bangkit pada hari yang ketiga, dan ia menyatakan bahwa dosa sudah tidak lagi bersama manusia dan dosa tidak punya kuasa lagi atas manusia, tetapi itu adalah pilihan manusia tersebut. Ia mau untuk mengikut Kristus atau ia mau untuk mengikut dosa, sehingga itu menjadi pilihan kita sendiri. Kita mau mengikut Kristus atau mengikuti dosa. Sehingga di sini dosa sudah tidak memiliki kuasa, tetapi yang menentukannya adalah diri kita sendiri. Kita yang mau mengikut Kristus atau mengikut dosa. Sehingga saya mengajak teman-teman sekali lagi untuk mengikut Kristus dan meninggalkan kehidupan kita yang lama, karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Ia mengorbankan segalanya untuk manusia, agar manusia bisa terlepas dari belenggu dosa. Sehingga bertobatlah mulai sekarang dan kembalilah kepadanya.
Jadi, sebagai manusia yang berdosa, saya mau untuk kembali kepada Tuhan, walaupun harganya tidak murah untuk mengikut Tuhan, tapi saya mau untuk melakukan hal tersebut karena itu adalah hal yang terbaik bagi saya. Dan saya juga mau untuk berintrospeksi diri dan memperbaiki diri saya, karena saya tahu bahwa saya adalah manusia yang berdosa dan seringkali melakukan dosa, dan saya seringkali melakukan dosa yang sama setiap hari. Tapi saya mau hari ini, saya mau untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu saya juga mau untuk melayani Tuhan sepanjang hidup saya dengan cara melayani Tuhan di gereja, dengan cara bernyanyi dan juga menjadi pemusik dan juga menaati firman Tuhan. Lalu saya juga mau untuk menekuni firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan lebih serius, karena selama ini mungkin saya masih terlalu bermain-main dengan firman Tuhan dan saya tahu itu salah, sehingga saya mau untuk memperbaikinya untuk kedepannya. Lalu saya juga mau untuk lebih taat kepada orang tua saya, karena selama ini saya juga masih sering melawan orang tua saya, dan akan lebih bersikap baik terhadap sesama saya. Dan kiranya refleksi dan komitmen saya ini bisa saya lakukan dan saya terapkan di kehidupan saya, dan tidak hanya saya bicarakan saja, tetapi saya terapkan juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik teman-teman, sebagai pengakhir dari video ini, saya mau memberikan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapat hal yang bermanfaat, dan kiranya apa yang saya sampaikan bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.